wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Baik, di sini jadi kami akan melakukan intervensi kelompok. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu para fasilitator. Mulai dari saya Arinda untuk menjadi fasilitator pertama. Ya, kalau jadi fasilitator. Saya Wildan menjadi fasilitator ketiga. Saya Nabil menjadi fasilitator pertama. Saya Yusuf, jadi fasilitator kelima. Kemudian perkenalan dari masing-masing anggota silakan. Saya Teddy dari Jakarta. Saya Kak dari Aceh. Saya Feby dari Bandung. Saya Ampun dari Bandung. Saya Putra dari Malang. Baik, kemudian untuk pembuatan yel-yel, jadi kami sudah buat yel-yel, kemudian akan dibimbing oleh Mas Riza. Kita judulnya sangat simpel, seperti orang suara biasanya. Jadi kayak gini, kelompok kita yang paling oke. Kelompok kita yang paling keren. Coba langsung ya teman-teman. Itu 2, 3. Kelompok kita paling oke. Kelompok kita yang paling keren. Kemudian mungkin akan saya lanjutkan ya terkait tujuan, manfaat, dan tujuan intervensi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan intervensi. Yang pertama yaitu untuk mengatasi masalah kekacauan pribadi para anggota kelompok. Yang kedua untuk membantu menjalani kepribadian. Dan yang ketiga yaitu untuk membantu individu untuk meningkatkan kemampuan sosial. Selanjutnya yaitu manfaat dari intervensi ini. Yang pertama yaitu dapat membantu mencapai hal yang positif dalam kehidupan. Yang kedua yaitu untuk saling memberi dukungan antara anggota. Dan yang ketiga yaitu untuk saling mendukung untuk membuat kemajuan dalam kehidupan. Nah, kemudian intervensi ini akan saya lanjutkan untuk membuat peraturan dalam intervensi. Silakan para anggota untuk membuat peraturan satu ya. Ini Satu. Baik, di sini saya akan membacakan peraturan yang telah teman-teman buat. Yang pertama yaitu jangan tidur saat intervensi kelompok dan tidak boleh minum alkohol. Kalau teman-teman setuju? Yang kedua yaitu dilarang makan saat intervensi kelompok dilakukan. Apakah teman-teman setuju? Yang ketiga yaitu dilarang minum saat intervensi kelompok. Apakah teman-teman setuju? Yang keempat yaitu dilarang bermain HP. Apakah teman-teman setuju? Dan yang kelima yaitu dilarang merokok saat intervensi berlangsung. Apakah teman-teman setuju? Baik, karena teman-teman semua telah menyetujui peraturan yang ada, saya mohon nanti saat intervensi selanjutnya untuk kita aplikasi ya. Kemudian mungkin tahap kedua akan dijelaskan oleh Mas Adi. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke sesi menceritakan masalah. Jadi kalian setiap orang menjadi bebas. Sebelumnya mau menceritakan masalah apa dulu? Saya memberikan opsi, ada pertemanan, ada percintaan, ada keluarga, Kehidupan. Gimana yang lain?
Iya, sama kehidupan. Kehidupan gimana? Yang pertama, Apa? pertemanan. Pertemanan? Pertemanan. Pertemanan. Pertemanan gimana Mas Lihor? Pertemanan juga boleh. Soalnya masalah saya banyak. Boleh soalnya. juga. Baik. Ini kita menceritakan tentang pertemanan ya. Tentang masa pertemanan. Mau diawali dari siapa? Anhar. Boleh. Yang tadi Menolak, menolak. musuh punya masalah. Silakan. Dari kiri masnya aja. Hah? Lah, yang ngomong sini dulu nggak apa-apa. Oh, boleh. Ini mas. Sebenarnya Mas apa? Nama panjang apa nama Nama panggilan? panggilan aja. Nama panggilannya Anhar. Abhar. Jadi saya menceritakan masalahnya Mas Anda. Dari masalah pertemanan ya. Oke. Masalah kesenjangan sosial. Ya, jadi kalau dalam pertemanan itu kita selalu bawa-bawa kesenjangan sosial kita. Entah kita dari anak orang kaya, dari anak orang yang cuman petani. Di pertemanan saya itu ya beragam. Dari circle saya itu ada yang anak DPR, yang candaannya itu masalah sosial, yang kalau ada orang yang HP-nya cuman Android itu, oh itu masalah besar itu. Yang jadi selalu jadi sundaan. Ya, mungkin sifat egois juga ya, jadi masalah dalam persahabatan. Yang kalau kita bantu dia tuh kurang hutang budi. Nah, kalau saya sendiri kan orang yang sangat menghargai orang lain, yang dia tuh bantu kita yang cuman hal simpel aja, cuman kasih permen aja, saya mungkin berharap kasih dia lebih apa itu. Mungkin itu doang, masalah kesenjangan sosial sama egois. Terus selanjutnya siapa? Saya. Siapa? Teddy. Siapa? Mah, Teddy. Teddy. Boleh diceritakan? Mungkin masalah lifestyle mas. Iya. Karena kalau kita udah punya circle pertemanan itu pasti dengan lifestyle yang berbeda-beda kan. Kadang juga kita harus menyesuaikan dengan ya di circle itu kan jadi kita juga. Itu menyangkut ke ekonomi juga sih. Problemnya itu. Sudah. Selanjutnya, Lihor apa? Ke saya yang akhir aja. Akhir, silakan. Permasalahan. Iya. Permasalahannya lebih ke circle juga. Kan kalau di dunia perkuliahan kan pasti ada sekarang tuh zamannya pada circle-circlean. Iya. Itu pasti kalau di dalam kelas tuh pasti milih-milih kelompok. Kalau bukan circle-nya itu pasti dia nggak bakal dapat kelompok. Nah itu pasti banyak yang sendiri. Kalau bukan kelompoknya itu nggak mau diajakin bekerja sama dalam kelompok seperti itu. Selanjutnya, Sama sih sebenarnya masih masalah circle biasa kan. Kalau di dunia kuliah ada circle. Sebenarnya kalau waktu kuliah ya kita bareng-bareng main terus sama-sama bareng, tapi begitu dapat tugas, begitu dapat ada kuis atau apa itu mereka kayak nggak peduli lagi sama temennya, walaupun sebelumnya itu kita emang temenan akrab, tapi begitu ada tugas ada apa egonya muncul, langsung individualis, ya aku kamu ya terserah kamu, kalau nilaimu jelek walaupun kamu temenku aku nggak peduli, gitu aja sih kalau masalahnya. selanjutnya Mas Lihor. Nek masalah saya mungkin bisa dikatakan yang paling ekstrim ya. Soalnya ini masalah pertemanan saya itu udah sampai mau yang bunuh-bunuhan. Padahal ini teman dekat saya mau bunuh-bunuhan. Soalnya masalah itu tuh banyak, dari percintaan, tentang uang, tentang orang tua. Nah itu semua jadi satu. Udah pernah saya omongkan baik-baik, gimana baiknya untuk kita selesaikan dengan cara yang damai. Nggak mau, nggak bisa. Dan mungkin sampai sekarang pun dia masih ada rasa dendam dengan saya. Itu pernah kayak gitu. Nah itu permasalahan saya yang paling ekstrim sih. Mungkin dari yang lain kan ya mungkin tentang gitu kan. Nah itu saya sampai hampir bunuh. Ya. Baik, saya meringkas ya. Jadi cerita dari Mas Anhar itu masalah kesenjangan sosial dalam pertemanan. Apakah benar? Ya,
Ya, terus selanjutnya dari Mas Teddy itu masalah gaya hidup pertemanan. Terus faktor ekonomi juga. Terus selanjutnya dari Mbak Feby sama Mbak Anggun itu kurang lebih sama ya permasalahannya pertemanan dalam perkuliahan. Yang singkatnya memilih-milih teman dalam urusan pendidikan lah. Terus selanjutnya dari masalah Mas Leo itu bisa semua masalah kompleks jadikan satu yang tidak menemukan jalan keluar gitu. Baik, selanjutnya problem solving ini memecahkan masalah, mencari jalan keluar dari masalah teman-teman sekalian yang akan dibantu sama Mas Wildan. Saya Mas Wildan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lemes namanya. Perlu yel lagi, Bu? Enggak ya? Belum. Oke. Oh, belum. Sebentar lagi mungkin ada di depan, Mas, kita cari bareng-bareng. Nah, ini kan tadi saya mencoba membaca dari analisis pada sebelumnya itu di permasalahan Mas Anhar ini terkait dengan keegoisan temannya. Nah, itu gimana sih, Mas, sebenarnya cerita lebih lengkapnya? Gimana, Mas? Lebih ke masalah egoisnya. Iya, yang terkait dengan teman tadi itu. Ini sama kayak Mbak Anggun ya, yang masalah kayak kelompok, circle, yang kalau dia tuh udah sekelompok sama kita, teman-teman kita nih, yang udah sekelompok sama kita, mereka tuh nggak mau bantu kita karena kita tuh udah akrab sama mereka. Oke. Jadi karena sudah dianggap akrab, kita udah kayak sekeluarga. Jadi kayak aman ada Anhar di kelompokku. Jadi kita santai-santai aja kata dia. Makanya gitu. Jadi lebih ke teman kita tuh ketika ada tugas kelompok, teman kita gak mau ngerjain, lebih tepatnya malah memasrahkan ke itu. Jadi privilege dia yang karena mementingkan kepentingan individunya daripada komunal yang udah kita sama-sama nih sekelompok. Jadi dia malah yang seenaknya. Itu jadi problem. Nah, menurut Mas Anhar sendiri apa sih faktornya kenapa? Apakah karena sempat ada masalah sebelumnya atau gimana? Enggak sih, lebih ke karena kita udah akrab, kita udah kayak keluarga. Jadi dia tuh lebih merasa apa ya? Lebih ke egois aja sih. Karena merasa sudah sangat akrab, udah lebih mementingkan ini gak mungkin baperan gitu-gitu ya mungkin ya. Oke. Kalau dari Mas Teddy ini sendiri gimana tadi selanjutnya? Yang gara-gara temennya beda-bedakan lifestyle-nya segala macam. Lifestyle ya, kayak misalnya Mas punya teman waktu kecil itu kan nggak pernah mandang lifestyle gitu. Iya, benar. Kita masih kecil ya main-main aja gitu, nggak ditanyain kan baju kamu merek apa. Nggak boleh branded ya. Kalau sekarang kan di beberapa pertemanan emang ada yang kayak ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Itu kan jadi problem yang dimana apalagi kalau misalnya lifestyle-nya itu hedon kan, yang ekonomi juga sih. Dianggap kaya dan segala macam, nggak mau berteman dengan itu jadi kesenjangan sosial juga sih sebenarnya. Nah, yang menjadi masalah di Mas Teddy sendiri nih gimana? Apakah merasa terus tidak ditemani atau gimana? Kalau masalah nggak ditemenin Mas. Atau malah Mas Teddy yang tidak menemani mereka atau gimana nih? Coba saya pengen. Iya, jadi kadang saya nggak nemenin mereka karena mereka di bawah saya. Kayak misalnya saya ini kan kaos yang saya pakai sekarang nih Mas. Ini kan 250.000. Terus Mas datang nih cuma pakai kaos polos 50.000, di bawah saya nggak saya temenin. Cuman yang terjadi di Mas Teddy yang sekarang ini, apakah seringnya tidak ditemanin oleh orang-orang tersebut yang menjadikan Mas Teddy sendiri murung atau gimana? Iya,
ya gara-gara mengkotak-kotakan lifestyle itu jadi nggak punya teman saya mas. Oke. Tadi Anhar doang nih baru kenalan. Oh, nah mungkin siapa tahu setelah dari konseling kelompok kita ini bisa jadi berteman di depan. Oh iya. Oke, selanjutnya dari Mbak Feby gimana? Tadi kan terkait circle-circlean dan lebih menjurus ke teman-temannya malah berkelompok-kelompok. Iya. Itu gimana sih sebenarnya? Jadi kan aku ada temen circle 4 orang. Ya. Jadi teman-teman yang lain tuh juga mereka pasti ada circle yang lain juga. Jadi kalau mau mau main atau mau ngerjain kelompok tugas itu pasti harus sama circle-nya. Dan nggak mau kalau ambil dari circle lain tuh pasti nggak bakal mau, bakal dibuang gitu. Jadi harus sama circle-nya sendiri. Oke. Jadi lebih ke mau bener atau tidak kelompok circle-nya dia itu Iya. pasti yang dipakai yang circle-nya dia gitu. Iya. Itu terjadi di ketika tugas saja apa di luar juga? Ketika misalnya main Iya, milih-milih gitu. di luar juga seperti itu. Di luar juga. Nah itu apa sih? Tahu nggak Mbak Feby sendiri faktornya apa? Kira-kira sejauh ini? Mungkin dari mungkin ngobrolnya beda, kurang akrab juga dari awal. Mungkin akrabnya cuma sama itu aja dan dari awal pertemanan tuh bahkan menyapa pun enggak gitu. Jadi kita tuh kayak ragu mau ngobrol sama kelompok-kelompok lain tuh takut gitu. Iya. Dan itu sering terjadi ketika Mbak Feby ini di luar dari circle itu atau gimana sih? Di dalam circle juga kan semua punya circle-nya sendiri-sendiri. Jadi misalnya di satu kelas itu semua bersirkel-sirkel, Iya. cuman ketika ada penugasan tidak mau mencontek atau memberitahu circle yang lain, begitu ya? Iya. Baik. Selanjutnya Mbak Anggun, ini gimana nih? Agak mirip-mirip, cuman kayaknya terkait lebih ke individualnya itu Ya, gimana? sebenarnya itu ada satu circle. Ya circle saya sendiri itu 5 orang ya. Kita kemana-mana bareng, nganting bareng, main bareng, terus kemana-mana bareng, di kelas juga duduk berlima. Tapi kalau ini udah waktunya UAS nih, udah banyak kuis nih atau apalah banyak tugas gitu, tiba-tiba itu kayak bukan temennya lagi gitu, kita tiba-tiba jadi orang asing, tiba-tiba ya bodo amat kalian mau bisa ngerjain kuis atau enggak terserah, yang penting aku udah selesai ngumpul. Terus kalau ada temennya lupa nih harusnya jam segini ngumpul kuis tapi temennya lupa udah gak bisa ngumpul, ya terserah, yang penting aku udah ngumpul, kalau kamu nggak ngumpul ya terserah, padahal kita temenan gitu loh. Jadi tidak ada saling mengingatkan Iya. segala macamnya. Selain terkait tugas itu apakah juga ketika nongkrong kayak gitu juga Kalau atau gimana? di luar tugas itu biasa aja, tapi begitu ada tugas banyak kuis itu udah langsung Sendiri-sendiri. individualisnya keluar gitu. Oke. Baik. Cukup miris ya nampaknya ketika melihat zaman sekarang mungkin ya, orang tadi yang Mas Anhar itu egois satu sama lain, yang Mas Teddy tadi sedikit mengkotak-kotakkan dan sebagainya. Nah selanjutnya dari Mas Putra sendiri bagaimana ini ceritanya? Nampaknya cukup kompleks tadi. Ada faktor ekonominya juga, ada faktor percintaannya, ada faktor orang tua dan sebagainya. Ini gimana nih Mas? Itu panjang sih mas ceritanya ya. Intinya yang tiga itu dari dulu tuh pernah permasalahan orang tua karena dia pernah pernah kayak ya istilahnya ngejek lah, Oke. orang tua saya. Terus yang hal kedua tentang ekonomi itu zaman dulu juga itu saya pernah sering pinjam-pinjaman uang atau ya kayak aku minjem balik minjem gitu loh. Nah, tapi kan nggak tahu kan ya. Oh hasilnya itu Kok kalkulasinya punya utang semua berapa, ya. nggak tahu. Nah itu terus masalah percintaan itu ya agak rumit sih mas juga itu
ya gimana ya bilangnya, ruwet gitu aja. Masa percintaan ada yang dia sukai, ada yang dia sukai gitu. Nah, gitu ya. Oh, jadi ada salah satu wanita yang disukain sama masnya dan yang bersangkutan. Ya, gitu. Nah, terus di puncaknya itu sampai dia bilang ke saya, gimana ya kita sebenarnya udah lama temenan, tapi kabar gini nggak bisa. Nah, gimana? Iya. Nah, itu. Terus di akhir bunganya dia bilang, sekarang kita selesaikan dengan cara laki-laki aja. Oh, oke, sampai sebegitunya ya Mas, berarti permasalahan dari Iya. masalah ini. Aku bilang terus ya udah dari dulu, tapi nggak bisa, dia nggak mau. Oke, baik. Nah, mungkin saya cukup paham terkait dengan permasalahan dari teman-teman semua di sini. Nah, selanjutnya ini perlu kita berikan solusi, bisa bersama, bisa juga dari saya sendiri, bisa dari teman-teman yang sedang berkonsultasi di sini. Nah, kalau dari Mas Anhar dulu, sebenarnya ada solusi nggak terkait dengan permasalahan ini yang tadi diceritakan? Untuk saya sendiri sejauh ini belum kan, karena Sejauh itu ini belum memang ada. masalah saya. Kenapa? Karena itu masalah saya dan saya nggak punya solusi gitu. Oh, masih belum punya solusi. Oke. Kalau dari Mas Teddy sendiri terkait dengan permasalahan yang tadi ada teman yang mengkotak-kotakan dan segala macam, itu gimana? Solusinya ada. Tinggal ganti teman. Tinggal ganti teman. Oke. Boleh. Ganti teman. Nanti setelah ini kita perlu apa ya? Dari saya sendiri kan pasti punya sedikit usulan terkait dengan permasalahan-permasalahan dari teman-teman di sini. Ganti teman. Oke. Selain itu, Mas? Selain itu ya nggak ada sih, ganti teman aja. Ganti teman aja ya? Paling efektif. Oke, paling efektif. Paling efektif, paling simpel kan, paling solutif pokoknya. Oke. Nah, dari Mbak Feby sendiri gimana menanggapi permasalahan yang tadi? Jauh ini sih nggak tahu, karena sampai sekarang pun masih seperti itu. Jadi solusinya nggak tahu. Belum tahu masih ya? Belum tahu. Oke. Kalau dari Mbak Anggun? Kayaknya emang nggak ada solusi, jadi ya udah gitu juga nggak apa-apa. Toh kita kan emang kalau kuliah nggak mungkin lulus bareng, kita nggak mungkin sidang Ya, bareng, kita nggak benar, mungkin benar. lulus wisuda dalam waktu yang Ya. bareng. Jadi ya udah kita emang ngejar sendiri emang individualis, jadi ya udah. Ya. Yang penting kita masih temenan gitu aja sih. Oke, jadi biarlah jalanin aja Iya. gitu ya. Nah, kalau dari Mas Putra ini gimana menyikapi permasalahan ini tadi? Nah, kalau saya udah punya solusi, saya nggak bakal cerita, Mas. Oke, boleh. Iya, Bang. Nah, saya cerita karena saya nggak punya solusi. Nah, ini kan dari teman-teman permasalahannya cukup kompleks ya bagi saya pribadi. Kalau menurut saya nih, dari kesimpulan dari permasalahan ini adalah lebih terbuka mungkin terhadap pertemanan, lebih diobrolin, karena saya pernah dengar dari atasan saya dan bos saya itu mengatakan mirip-mirip. Komunikasi itu sangatlah penting pada pertemanan, percintaan, bahkan hingga pernikahan. Itu yang saya dapatkan dan saya praktekkan dalam menjalani hari-hari saya. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, perlu adanya pertemuan yang harus supaya diselesaikan dengan kepala yang dingin. Misalnya tadi kayak permasalahan dari Mas Putra tadi kan sampai mengajak duel dan segala macam gitu. Itu menurut saya perlu dipertemukan saja, diajak ngobrol baik-baik, dan nampaknya dengan permasalahan yang seperti itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Itu Mas.
bisa aja misalnya diajak ke tempat ngopi, ajak nongkrong, ajak ngopi gitu misalnya. Itu bisa, itu menjadi salah satu solusi dari permasalahannya masalah. Yang kedua dari Mbak Anggun misalnya, ketika individual itu jujur saja saya sedikit sedih ketika mendengar suatu kelompok yang ketika ada tugas atau ada hal-hal yang cukup penting itu tidak mempedulikan teman yang lain. Itu menurut saya agak sedih. Jadi perlu komunikasi yang baik sih terkait permasalahan itu. Karena kan sudah sering ngobrol, sering ketemu, sering main bareng, harusnya komunikasinya cukup baik. Mungkin perlu ada diobrolin terkait dengan masalah yang tugas, ngingetin dong gitu misalnya. Selanjutnya dari yang masalahnya Mbak Feby itu, zaman sekarang ya Mbak, orang berkelompok-kelompok tuh hampir semuanya nampaknya, termasuk diri saya juga seperti itu. Cuman ketika sampai nggak mau ngambil tugas dari kelompok lain, dari circle lain segala macem, itu kurang baik nampaknya komunikasi pertemanannya Mbaknya. Mungkin salah satu juga itu adalah komunikasinya lebih diperbaiki lagi. Tuh. Yang Mas Teddy dan Mas Anhar kurang lebih sama sih sebenarnya, komunikasinya perlu diperbaikin. Itu saja sih kalau dari saya. Fokus lanjutin. Wis. Lah urung. Oke, jadi sesi selanjutnya yaitu kita ada game. Jadi game kita sendiri itu sebenarnya game yang ringan sekali ya, yaitu melukis. Jadi melukis ini dalam dalam sesi penyelesaian masalah itu bisa sebagai art terapi. Jadi salah satu tujuan dan manfaat dari melukis ini tuh kita tuh bisa sebagai media untuk mengekspresikan permasalahan yang mungkin sulit kita ungkapkan itu dalam bentuk lukisan. Dan untuk penjelasan cara melukisnya sendiri, ini teman-teman semua bebas untuk menggambar apa saja. Nanti abstrak ya, abstrak apa saja, boleh pakai warna apapun. Dan itu nanti kita bisa mencoba membaca dari hasil lukisan teman-teman sendiri. Mungkin kertasnya saya bagikan ya. Teman-teman boleh memilih penanya masing-masing. Aku sing gede. Ini sebenarnya nggak ada peraturan khusus ya begini ya. Jadi bebas gambar apapun, yang penting abstrak gitu, abstrak terserah. Kayak kalian kalau ada masalah atau apa langsung tumpahin lewat gambar ini gitu, maksudnya gitu. Jadi bebas gambar apa aja, dan setelah selesai gambar itu kalian boleh mewarnai, dan warnanya pun bebas. Waktunya berapa, Mas? Waktunya seselesainya aja. Besok ini Mas. Oke, jadi setelah kita melakukan art terapi dengan melukis ini, gimana perasaan teman-teman sendiri? Mungkin bisa dari Kak Putra setelah menggambar yang cukup apik ini. Mungkin bisa tunjuk kamera gambarnya. Gimana perasaan Kak Putra setelah menggambar ini? Bergunung-gunung. Bergunung-gunung. Ini masih bergunung-gunung ini bahagia atau justru malah menyebabkan segala kemarahan dalam bentuk gunung, Kak Putra? Iya. Meluapkan. Tadi sebenarnya saya mau gambar yang sesuatu yang ekstrim, tapi ya. Oke. Mungkin cara Kak Putra mengekspresikan rasa kemarahan itu dengan menggambar gunung ya? Iya, benar. Benar. Mungkin selanjutnya oleh Kak. Sebenarnya emang kalau biasanya lagi nugas capek pusing tiba-tiba coret-coret, terus nanti lanjut nugas lagi. Kalau capek coret-coret lagi, emang asik gak sih? Berarti Nah, sebelumnya nugas capek terus coret-coret dikit gambar-gambar apa gitu. Berarti sebelumnya sudah pernah kayak misalkan lagi stres atau ada masalah, itu cara penyelesaiannya dengan nyoret-nyoret biar lebih tenang gitu kan. Mungkin bisa tunjuk ke kamera, Kak. Oke, bagus. Oke, selanjutnya.
Gimana perasaannya Kak setelah menggambar ini tadi? Senang sekali soalnya mewarnai, kan aku suka mewarnai. Oh, Iya, jadi senang. bagus sekali memang ya. Kalau dari pengambilan warnanya sepertinya mengambil warna yang terang ini mengekspresikan lagi senang hari ini atau bagaimana? Lumayan senang. Oh, lumayan senang. Boleh tunjuk ke kamera Kak? Asik. Dan selanjutnya Kak, gimana perasaannya setelah menggambar ini? Perasaannya Stres ya. Bertekan. Tapi bagaimana? Apakah tadi kayak banyaknya stres itu setelah menggambar ini apakah lebih berkurang atau bagaimana? Malah tambah stres. Karena hobinya tidak pakai digambar. Jadi kalau disuruh gambar terus dikomen-komen orang tambah stres. Oh iya, mungkin setelah ini mungkin kakak kalau misalkan ada permasalahan lain mungkin bisa terapi yang lain. Mungkin selanjutnya kayak gimana? Ekspresinya, perasaannya setelah menggambar. Sangat senang sekali sih. Emang art terapi ini emang salah satu problem solving. Mungkin setelahnya Kak, kalau misalkan saran saya pribadi, kalau misalkan kakak lagi masalah, itu gambar yang bebas-bebasnya. Setelah itu warna sebebas-bebasnya juga. Dan Iya, untuk tadi nggak tahu sih pas lagi gambar ini kayak tadi spontan banget ya gambar ini ya. Iya, kayak ada suara-suara aja. Pakai warna ini, aduh, tuh. Agak mengganggu konsentrasi tapi bisa diselesain. Oh, baik. Mungkin semuanya boleh nunjukin gambarnya ke kamera ya. Saya hai dulu. Oke, mungkin karena di sini kita telah melakukan sesi art terapi, selanjutnya itu penutup yang akan dilanjutkan oleh ketua kita yaitu Kak Cahyo. Mungkin kepada Kak Cahyo boleh dilanjutkan. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kakak, nama saya Yosa. Sekarang adalah sesi penutupan atau ringkasan dari beberapa poin-poin penting yang sudah kita lakukan selama konseling. Di awal tadi di sesi perkenalan dituntun sama Mbak Dinda, tadi ada perkenalan masing-masing teman-teman dan tim kita juga. Ada saya, Yosa, Dinda, terus Mas Budang, terus Mas Nabil, ada Mas Abi, terus kemudian perkenalan pada teman-teman sendiri. Yang pertama ada Mas Putra, terus Mbak Anggun, ada Mbak Febi, Mas Anhar, dan Mas Dedi. Tadi juga telah dirumuskan peraturan pada intervensi kali ini, yaitu yang pertama tidak boleh main HP, tidak boleh makan, tidak boleh merokok, tidak boleh konsumsi alkohol. Dan teman-teman tadi selama intervensi sudah melaksanakan aturan ini dengan baik dan kondusif. Selama konseling, selama intervensi tidak ada yang melanggar aturan. Terus kemudian kita juga telah melaksanakan yang juga. Yang kedua yaitu sesi penggalian permasalahan yang dipimpin sama Mas Bin tadi. Jadi terdapat poin-poin. Yang pertama dari sisi Mas Anhar, adanya kesenjangan sosial di antara teman-temannya, terutama keegoisan teman-teman tentang kasta sosial. Yang kedua ada Mas Dedi tentang lifestyle teman-teman. Terus kemudian Mbak Febi tentang circle juga masih berkutat dengan teman-teman. Terus Mbak Anggun permasalahannya lebih ke individual, tugas dan lain-lain. Terus kemudian Mas Putra yang sangat kompleks yaitu ekonomi, percintaan dan lain-lain. Selanjutnya tadi problem solving juga dipimpin oleh Mas Buda dan disampaikan bahwasanya dari permasalahan itu intinya yaitu komunikasi. Jadi segala permasalahan kayak kesenjangan sosial, terus kemudian circle ini kan terbentuk karena ada satu kesamaan gitu. Jadi kesamaan misalkan punya tendensi fans yang sama, misalkan sama-sama suka K-pop, terus sama-sama penyuka lipstick yang sama, misalkan skincare yang sama gitu. Jadi membentuk satu circle itu it's okay, tapi circle itu kan oke gitu. Jadi setiap tempat pasti ada circle-nya gitu. Karena manusia akan membentuk komunitas kan. Yang jadi problem ketika circle satu dan circle yang lain itu saling benci atau saling musuhan. Caranya ya kita circle satu dan circle yang lainnya dicari komunikasinya yang enak gimana supaya tidak berbenturan. Jadi tujuannya jelas dan selanjutnya yaitu game. Tadi game sudah dipimpin sama Mas Nabil.
Jadi teman-teman melukis gambar yang abstrak tadi tanpa memikirkan apapun, semuanya teman-teman luangkan di situ. Gak ada tendensi harus bagus, harus apa, gak ada penilaian apapun. Jadi semua permasalahan dituangkan di situ. Itu merupakan salah satu teknik psikoterapi yang dicoba kita praktekkan. Selanjutnya yaitu saya akan membagi berdasarkan nomor ini adalah sesi sosial. Nomor 1 adalah Mas Putra, nomor 2 adalah Mbak Anggun, nomor 3 adalah Mbak Febi, nomor 4 adalah Mas Sahar, nomor 5 adalah Mas Teddy. Tak bagi dulu. 1 Mas Putra, nomor 2 Mas Anggun, Mbak Anggun, nomor 3 Mbak Febi, nomor 4 Mas Sahar, nomor 5 Mas Teddy. Diingat-ingat ya nomor ini adalah Nomor 3 Mas. nomor 3, tuker. Nah, oke. Diingat-ingat ya nomornya, oke. Saya punya pertanyaan gini. Teman-teman punya 1 tiket ke Bali untuk mengajak 3 orang. Siapa yang bakal teman-teman ajak di antara 3 orang itu? Silahkan ditulis berdasarkan nomornya. Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 orang aja, 4 sama teman-teman sendiri. Tulis angka. 1 Mas Putra, 2 Mbak Agung, 3 Mbak Febi, 4 Mas Anar, 5 Mas Teddy. Jadi 3 orang yang akan teman-teman ajak untuk bergabung. Teman yang di sini apa Teman yang di sini? Oh, yang di sini. Iya, sesuai nomor. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 3 aja. Udah silakan dibentuk. Silakan dimulai. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini adalah lembar observasi praktek intervensi kelompok. Silakan teman-teman mengisi beberapa indikator yang ada di kolom keterangan ini. Jadi nomor 1 ketentuan ketika teman-teman mencetak nomor 1 itu artinya kurang bagus, yang kedua cukup, yang ketiga adalah bagus, yang keempat adalah sangat bagus. Langsung dicetak aja nggak apa-apa, ini nanti revisi sama tim ada. Nama aku tak. Nama
itu benar. Kalau remaja apa remaja? Sekarang yang berapa mas? Sekarang tanggal 19. Saya Teddy Van Houten. harusnya Terima kasih. Penilaian teman-teman di lembar ini akan kami jadikan evaluasi untuk intervensi kedepannya. Jadi penilaian di sini sangat berguna dan bermanfaat. Setelah sesi intervensi tadi, kami mohon teman-teman untuk menjalankan dari saran-saran yang sudah disampaikan di problem solving. Kemudian jika ada permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi ke depannya, silakan dikomunikasikan kepada kami. Jangan sungkan-sungkan, nanti kita saling kontak-kontak aja di WhatsApp atau sebagainya. Kita siap membantu informasi. Kita terakhir untuk menutup adalah Gabriel. Gabriel udah apa tadi ya teman-teman? Oke, langsung kita mulai. Kelompok kita yang paling oke. Kelompok kita